gambar. Nah, ini. Ini R1 ya, R1 1 ohm, R2-nya 3 ohm. Nah, ini angka populer ya, 3 dan 6. R3-nya 6 ohm, yang dua ini misalnya 12 volt. Nah, kemudian mau kita cari berapakah arus yang lewat cabang ya. Nah, kawan-kawan, 12 volt itu jantung. Di jantung itu arusnya namanya arus induk, arus yang paling besar. Arus induk, ini I. Nah, arus induk I, arus induk itu kan lewat jantung. Jadi yang paling banyak darah itu lewat jantung. Kita namakan arus induk, arus yang lewat sumber tegangan. Kemudian arus induk itu bercabang. Ya, ini kan darah itu pembuluhnya bercabang-cabang ya. Lewat R2 tak namakan ini I2. Kemudian yang lewat R3 ini I3. Nah, kita mau nyari I2, I3 berapa ya? I2, I3. Nah, sekarang I2 itu kan gini ya, kawan-kawan. Yang I2 dan I3 itu kan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi I2 banding I3 sama dengan berbanding terbalik dengan hambatan. Seper R2 banding seper R3. Nah, maka I2 banding I3, perbandingan itu dibuat dalam bentuk bulat ya. Kalau kita isikan kan ini 1/3 banding 1/2. Kita buat menjadi bilangan bulat dikalikan 6. Maka ini 2 banding 3. Memang kawan-kawan kalau paralelnya cuma 2, perbandingan arusnya itu berkebalikan dengan R-nya ya. Berarti I2 banding I3 sama dengan R3 banding R2. Kalau 2 ya, cuma 2. Sehingga kawan-kawan nanti boleh I2-nya kayak tadi membagi warisan, membagi tanah. I2-nya adalah 2/5 dari yang dibagi. Kemudian I3-nya adalah 3/5 dari yang dibagi. Itu. Baik, yang merah itu saya tulis kawan-kawan. I2-nya merah itu 2/5 I. I3-nya saya tulis 3/5 I. Mungkin kecil ya di situ. Nah, dan ini ya, seperti aksi sama dengan reaksi ya. Tapi ini saya potong-potong ya. Jadi kalau tadi persamaan ada V sama dengan I kali R secara umum, ini itu boleh aksi ya, ini aksi. Ini adalah reaksinya. Jadi nanti aksi reaksi harus sama ya, aksi reaksi harus sama. Dan ini kawan-kawan kalau ingat ya, yang termasuk apa itu gaya konservatif. Kalau ada yang belum pernah dengar, mungkin pengajar baru gitu ya nggak masalah ya. Yang termasuk gaya konservatif itu kan 2 ya. Apa itu? Gaya gravitasi. Yang kedua apa? Gaya listrik, gaya kolom. Nah, gaya kolom. Walaupun yang saya tulis nggak perlu disampaikan ke siswa ya. Siswa nanti tambah bingung. Kita nyampaikan yang sesuai kebutuhan, tapi kita mencoba tahu yang detail. Gaya konservatif itu kan ketika gaya itu melakukan usaha tidak tergantung lintasan. Ini ya, tak tulis saja ini. Usaha yang dilakukan F tidak tergantung lintasan. Ini pengetahuan yang kita simpan saja. Karena di sekolah juga nggak akan dibahas seperti ini ya. Tidak tergantung lintasan, hanya pokoknya awal dan akhir gitu.
Misalnya usaha yang dilakukan gaya berat kan MGH. Jalannya beda asal delta H-nya sama ya sama gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan listrik ini, Dek? Nah, listrik kita mau nyari I2, I3. Jadi, lewat manapun ya, lewat manapun itu nanti hasilnya sama. Maksudnya lewat manapun itu berputar, Dek. Saya tulis sebelah kanan, kawan-kawan. Saya merah lagi. Jadi V itu sama dengan I kali R, aksinya V-nya 12. Nah, kemudian R1 1 ohm dilewati arus I. I itu melewati 1 ohm. Kemudian lewat jalan mana terserah. Oh, lewat yang I2, boleh. Tambah I2. I2-nya I2 kali R, R2. Dah, sampailah di sini selesai. Ya, kalau kita lanjutkan, ini ya, 12 sama dengan I kali 1. I2-nya diganti dengan 2/5I. Kali R3-nya 3. 12 sama dengan I plus 6/5I. Benar ya, 2/5. Oke. Saya kalikan 5, kawan-kawan. Ini 60. Ini 5. I. Ini kalikan 5, jadi angkanya nggak pas ya. Saya membuat soal 6I. Nah, ketemu deh. I-nya adalah 60/11 ampere. I2-nya berapa? I2-nya itu 2/5. 2/5 kali 60/11. Ya, 60 bagi 5, 12 kali 2, 24/11 ya. Kemudian I1-nya berapa? 3/5 kali I, 60/11. Nah, 60 bagi 5, 12 kali 3, 36 ya, per 11 ampere. Kalau misalnya lewat yang I3 ya sama, Dek. V sama dengan I kali 1 ditambah I3 kali R3. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. V-nya 12 sama dengan I kali 1. I3-nya adalah 3/5. 3/5 kali R3-nya 6. Gitu ya. Oke. Sama ya. 12. Sebentar. Saya ada yang salah apa ya? 3 kali 6. 3/5. Oh, maaf ya kawan-kawan, saya tadi tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa. Ini I2, 3/3. Maaf, saya ada yang salah ini. Yang warnanya hijau ya. 1/R2 banding 1/R3. Ini R2-nya 3, benar ya? I2-nya kali 6, 2. Salah ya, maaf kawan-kawan. Ini ada yang salah. Saya tergesa-gesa. R3-nya ini bukan 2 ya, maaf nih. R3-nya bukan 2, tapi ini 6 ya. 6. Nah, ini 6. Ini yang warna hijau saya ulangi nih. Ini jadinya kalikan 6, 2/1 ya. Ada yang salah tadi. 2/1. Berarti ini 2/3 yang betul. Yang hijau ini saya koreksi kawan-kawan. 2/3. Kemudian yang I3-nya adalah 1/3 ya. 1/3. Dah. Tinggal kita koreksi. Ya. Ini sebelah kanan yang hitam, I2-nya diganti dengan, oh ya, yang merah dulu ya. Merahnya I2-nya adalah 2/3. 2/3. I3-nya adalah 1/3. Nah, 1/3. Oke. I2-nya 2/3, yang hitam yang kanan. Nah, oh ya, angkanya bagus ini.
2I ya. Oke, udah. Maka ini I-nya adalah 12 dibagi 3, 4 ampere. Oke. I-nya 4 ampere, kemudian I1-nya, I2-nya, maaf, I2-nya ya udah. I2-nya kembalikan adalah 2/3 kali 4. I3-nya adalah 1/3 kali 4. 8/3 ampere, I2-nya, I3-nya adalah 4/3 ampere. Kalau pakai jalur yang lain bisa ya, Dek ya. Maaf, Dek. Kawan-kawan biasanya ngajar anak-anak. 12 sama dengan I itu melewati 1 ohm ditambah I3 melewati hambatan 6. 12 sama dengan I ditambah I3-nya 1/3. 1/3 I kali 6. 12 sama dengan I ditambah 2I. Nah, 3I ya, I-nya 4 ampere. Sama, gitu ya, sama. Oke, kawan-kawan, saya langsung mau soal ini yang kita mesti menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya. Ini kawan-kawan tahu semua. Tapi kita mencoba tidak menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya, kawan-kawan. Ini saya pindah halaman biar nanti tempatnya lega ya. Nah, ini kawan-kawan. Target saya, target akhirnya tentang yang cara seperti ini adalah persoalan listrik yang mestinya menggunakan hukum Kirchhoff 2, kita bisa tidak menggunakan. Saya buat ini soal, mudah-mudahan angkanya enggak terlalu ruwet ya. Ini insidental. Kalau di soal yang saya kirim, kayaknya angkanya sudah saya desain ya dia. Saya hitung di soal-soal materi yang saya kirim. Isinya juga sudah panduan bagaimana mengerjakan soal. 3 volt. Kemudian ini 2 ohm. Ini 2 volt. 4 volt, 2 ohm. Nah, kawan-kawan, sekarang ini sumber tegangannya ada 2 ya. Nah, sumber tegangannya ada 2. Pompanya, kok 2? 3. Pompanya ada 3 ya. Tanpa menggunakan hukum Kirchhoff 2, kita bisa menyelesaikan. Tapi ini agak lama ya, agak lama menyelesaikannya. Cuma pakai dasar apa yang sudah dimiliki bisa untuk mengerjakan soal yang rumit. Cuma nanti agak lama. Kalau kawan-kawan mengajar SMP, biasanya yang olimpiade tingkat nasional SMP itu ada soal seperti ini, kawan-kawan. Yang sudah tingkatnya nasional itu ada soal seperti ini. Saya pernah ya sekali mendampingi anak 1 minggu lagi mau maju tingkat nasional di ITB. Saya sama gurunya SMP dikasih tahu, ada soal kayak gini ya. Saya mau jelasinnya itu untuk anak SMP yang dalam waktu dekat gimana gitu ya. Dan kemudian saya ajari pakai konsep yang seperti tadi dan alhamdulillah bisa ya. Anaknya dapat medali emas ya waktu itu. Oke, cuma sekali itu SMP ya. Caranya ya, kalau ada sumber tegangannya lebih dari 1, maka kita anggap ini rangkaian kalau orang ini kembar siam ya, kawan-kawan, kembar siam. Kalau kembar siam 2 itu kan jantungnya 2. Oh, ini berarti jantungnya 3, kembar siam 3. Kalau kembar siam 3, maka cara menyelesaikannya kita satu-satu, kawan-kawan. Katakanlah ini yang sebelah kiri 1 ya. Sebelah kiri 1, ini 1, ini yang kiri 1, yang tengah 2, yang kanan 3 ya, ini merah. Nah, jadi ini sebuah soal isinya 3 soal.
kita membuat per satu sumber tegangan, per satu jantung. Kita anggap yang pertama digambar, Dek, kawan-kawan. Ini seolah hanya ada jantung yang kiri. Jantung yang tengah tidak bekerja dulu. Jadi gambarnya gini. Jadi kita menggambar 3 kali, kawan-kawan. Nah, nih 1 ohm, ini 2 ohm, kemudian ini 2 ohm. Sumber tegangan yang bekerja adalah yang 3 volt. Nih, dari sini kita bisa nyari arusnya masing-masing cabang ya. Kita gambar dulu ya. Kita kerjain nih. Yang bekerja nih yang 3 volt. Oke, ini misalnya ini ada arusnya ya. Ini arus I. Nah, I. Arus induk kan I. Kemudian bercabang, muter arahnya sini. Nah, kita nyari perbandingan. Perbandingannya nanti ke siswa pelan-pelan ya. Kalau ke kawan-kawan mungkin cepat bisa ya. Nanti saya khawatirnya ngikut-ngikut cepat ya. Jadi katakanlah I1 banding I2 gitu ya. Nah, ini berarti kan setengah banding setengah. Berbanding terbalik, 1 banding 1. Maka arus yang lewat tengah ini ya 1 banding 1. Ini arusnya adalah 1/2I. Yang kanan ini juga 1/2I. Gitu. Kemudian gunakan bahwa V sama dengan I kali R secara umum. V-nya 3. I itu melewati hambatan 1 ohm. Ya. Kemudian ditambah dengan setengah I. Terserah pilih yang mana, sama ya. Setengah I itu melewati hambatan 2 ohm. Karena dua-duanya hambatannya sama, yaitu 2. Nah, jadi ini 3 sama dengan 1 tambah 1 ya, 2I. I-nya adalah 3/2. I-nya 3/2. Oke, saya gambarkan ya, Dek ya. Di gambarnya akhirnya diperoleh. Saya buat warnanya hijau ini. I-nya 3/2 ampere. Kemudian ini terbelah menjadi setengah I dan setengah I. 3/2 bagi 2, 3/4. 3/4 ampere. Yang ini juga 3/4 ampere. Dah, ini seolah yang bekerja jantung yang kiri. Langkah kedua, gambar yang kedua. Nah, seolah yang bekerja hanya jantung yang tengah, kawan-kawan. Kita gambar jantung yang sebelah kiri istirahat. Jantung yang sebelah tengah yang bekerja memompa. Kemudian yang kanan jantungnya istirahat dulu ya. Hambatannya 2 ohm. Kalau hambatannya dipakai bersama-sama ya. Ini 2 volt, 2 ohm yang tengah, yang kanan 2 ohm, yang kiri 1 ohm. Maka ini arus induknya yang tengah ke bawah, kawan-kawan ya, ke bawah. Nah, I. Terus ini ada yang muter, ada yang ke kiri atas, ada yang ke kanan atas. Kita cari perbandingan arusnya. I1 yang kiri banding I2 gitu sama dengan 1/1 banding 1/2, akhirnya dapat 2/1. Maka I1 yang kiri, I1 yang kiri, I1 yang kiri itu dapat 2/3. 2/3 I. I yang kanan merah ya, yang naik itu dapat 1/3 I. Nah ini ya. Dah, ini langkah kedua. Langkah ketiga sama ya. Langkah ketiga tak buat sebelah kiri biar satu tempat ya dia. Ini sebentar. Ini saya buat saja. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini karena tempat saja ya. Mestinya juga ada manajemen papan tulis ya. Nanti ketika mengajar melihat papan tulisnya seberapa, apa yang mau kita sampaikan seberapa. Jangan sampai materi yang kita sampaikan sampai selesai itu ada yang terhapus. Usahakan sampai selesai itu tetap terpampang di papan tulis ya. Sehingga anak-anak itu melihat kronologinya dari awal hingga akhir. Oke, yang ketiga nih kawan-kawan. Jantung yang kiri istirahat. Jantung yang tengah istirahat. Jantung yang kanan yang bekerja.
Nah, kalau hambatannya sama dipakai bersama, 1 ohm, 2 ohm, kemudian ini 2 ohm. Sumber tegangannya 4 volt, tentunya arusnya ke atas. Ini kita anggap saja arusnya I. Pakai warna merah. Ini I. Kemudian ini ada yang ke bawah lewat 2 ohm, ada yang ke bawah lewat 1 ohm. Katakanlah I yang kiri itu I1 ya. I1 banding I2. Ini kan jadi 1/1 banding 1/2. Oke, maka ini perbandingan I-nya adalah 2/1. Kembali ke gambar yang kiri, merah ke bawah itu I1-nya 2. Berarti ini 2/3I. Kemudian yang tengah itu dapat I-nya 1/3I. Oh iya, kawan-kawan. Ini pertama kali saya online, lama sekali nggak online. Yang gambar 2 belum kita selesaikan ya. Gambar 2 kita selesaikan dulu. Balik gambar 2. Gambar 2 kita selesaikan, kawan-kawan. Kita selesaikan ini V sama dengan I kali R. Tadi saya pikir udah selesaikan ya. Mengingat mikir-mikir segera selesai gitu. Jangan sampai kehabisan waktu malah terlewatkan. V-nya yang kedua ini 2 volt, kawan-kawan. Pakai merah ya biar tahu ini maksudnya apa. 2, kemudian I kali R. I itu melewati 2 ohm. I yang tengah itu melewati 2 ohm. Kemudian muter yang kanan boleh, yang kiri boleh ya. Yang kanan aja ya. 1/3I kali melewati 2. Nah, kawan-kawan ini penyebutnya ada 3 ya. Saya kalikan 3 semua ini. Berarti ini 6 sama dengan 6I plus 2I. Nah, akhirnya ketemu I-nya, arus induknya adalah 6/8 ya. 6/8. 6/8 ampere. Atau ini bagi 2, 3/4 ampere. Oke, saya tuliskan di rangkaian dengan warna hijau. Yang tengah ini ada arus 3/4 ampere. Kemudian yang sebelah kanan itu sepertiganya 3/4. Sepertiganya 3/4 ini 1/4 ampere. Kemudian yang kiri itu 2/3-nya 3/4 itu adalah 2/4 ampere. Nah, udah ya. Oke, lanjut sekarang yang ketiga. Rangkaian yang ketiga sama ya, kawan-kawan. Kita pakai merah. T sama dengan I kali R. Persamaannya secara umum. V-nya 4 ya. V-nya 4 itu sama dengan I-nya melewati 2 ohm. I kali 2. Kemudian ditambah terserah pakai yang mana. Pakai yang 1/3I boleh, 2/3I boleh. Karena gaya kolom ya yang dorong muatan-muatan listrik itu kan ada usaha untuk memindah muatan listrik. Ya, gaya kolom itu adalah gaya konservatif. Sehingga kalian boleh memilih lewat jalur manapun hasilnya sama. Ini tadi terhapus I kali 2. Tambah 1/3 boleh ya, 1/3. I kali R-nya 2. Saya kalikan 3, berarti 4 kali 3, 12. Ini kali 3, 6. 2I kali 6, 6. Kemudian 1/3 kali 3, tetap 2 ya, plus 2I. Ketemu kawan-kawan, I-nya adalah 12/8. 12/8. Dibagi 4, berarti ini 3/2 ampere. Saya gambar di rangkaian dengan warna hijau. I itu paling kanan. Ini adalah 3/2 ampere. Kemudian 1/3I. 1/3I ini berarti 1/2 ampere. Kemudian yang sebelah kiri 2/3I adalah 2/2 ampere. Oke, kawan-kawan. Sekarang selesai
dari masing-masing itu dikembalikan. Dari gambar 1. Gambar 1 dikembalikan ke rangkaian ya. Jadi ini nanti dikembalikan sana. Yang ini juga kembalikan sana. Ini kembalikan sana. Oke. Dari gambar 1, I yang paling kiri 3/2. Kawan-kawan pakai hijau ya. Ini 3/2. 3/2 ampere. Kemudian yang tengah 3/4. Ini gambar yang pertama ya, 3/4 ampere. Kemudian yang kanan adalah 1/4. Ini 1/4 ampere. Ini akibat apa? Oh, saya malah menyalin yang bukan. Ini sebentar, 3/4, 3. Ini yang kanan ini bukan 1/4, salah. 3/2, 3/4 sama 3/4 ya, sama ini. Nah, ini dari gambar 1, Kemudian dari gambar 2, I yang paling kiri, yang gambar hijau itu 2/4 ke atas. 2/4 ampere. Kemudian yang tengah 3/4 ke bawah. 3/4 ampere. Kemudian 1/4 ke atas. 1/4 ampere. Dah. Terakhir yang dari gambar 3 kita kembalikan ke soal asalnya. Ini yang paling kiri 2/2. 2/2 ampere. Kemudian yang tengah setengah ampere. Ya. Kemudian yang paling kanan adalah ke atas. Ke atas ya. Adalah 3/2 ampere. Nah, akhirnya gini ya, kawan-kawan. Ini bisa meminimalkan salah arus. Kebetulan yang kiri dijumlah semua ya. Kebetulan saja ini soalnya. Kebetulan yang kiri dijumlah semua. Dari yang paling atas 3/2 tambah 2/4 tambah 2/2. Yang tengah kebetulan juga dijumlah semua. Yang sebelah kanan kebetulan juga dijumlah semua. Ini kalau tadi sumber tegangannya ya ada yang arahnya saya balik, itu nanti ada yang kesimpulannya dikurangkan ya kawan-kawan. Nah, kesimpulannya ada yang dikurangkan. Baik, itu saya menyampaikan ini, saya jeda dulu. Mungkin ada masukan sementara dulu. Begini, kawan-kawan, ini ada sungai ya. Ini cuma untuk ilustrasi aja nih, sungai. Sungai itu ibaratnya rangkaian. Kemudian dari sesuatu yang pemahaman sehari-hari, ya. Ini ada arusnya, airnya debitnya 10 liter per detik. Nah, ini arus ya, arus gitu, arus induk. Kemudian nih sungainya ini ada kolesterolnya. Kalau rangkaian ini ada hambatannya. Nah, ada hambatannya. Ini ada hambatannya. Ini kolesterol kalau di rangkaian pembuluh darah. Berarti ini hambatannya ini adalah 2 ohm gitu. Ini hambatan ini R1 yang atas ya, R1, ini R2. Ini adalah 3 ohm. Arusnya ada yang lewat atas, tak namakan I1. Ini I2. Nah, kawan-kawan, I itu kan tadi sudah saya ilustrasikan berbanding terbalik dengan R. Berbanding terbalik dengan R. Maka dari ilustrasi saya, I1 banding I2 itu berbanding terbalik. 1/2 banding 1/3. Perbandingan itu harus bilangan bulat ya, karena tujuan perbandingan itu melihat sesuatu dengan mudah. Supaya menjadi bilangan bulat ini dikalikan KPK-nya gitu ya. Sebenarnya tidak harus KPK, tapi kalau dengan KPK itu nanti akan dapat angka yang paling kecil. KPK-nya 2 dan 3 adalah 6, dikalikan 6. Berarti ini 3 banding 2. 3 banding 2. Nih. Saya tulisannya jelek nih.
3:2. Terus ini kan semua arus 10 liter itu sama dengan berapa kotak itu ya, 5 kotak gitu. Tadi kalau ini cuma awal-awal tadi kalau saya nih, tapi ini kan 3 kotak banding 2 kotak gitu ya. Nah, sehingga ini 10 dimasukkan 5 kotak 2, isi kotaknya 2 ya. Nah gitu. Perbandingan. Atau nanti gini ya, jadi I1-nya dapat 3/5I, I2-nya dapat 2/5I, gitu bahasa nek apa di SD itu. Kemudian ini arusnya, tapi sebelumnya kita sudah memperoleh persamaan V itu sama dengan sigma I kali R. Dan ini bebas milih jalur ya, bebas milih jalur ini. Kawan-kawan, karena sumber tegangannya ada 3, saya tulis ya tadi karena E-nya sumber tegangan ada 3, maka ini nanti diuraikan, dikerjakan 3 kali. Dikerjakan 3 kali dengan masing-masing E atau V sendiri-sendiri dulu. Oke. Katakanlah yang pertama ini 4 volt ini yang pertama. 2 volt yang tengah ini yang kedua ya kawan-kawan. Kemudian 2 volt yang kanan itu yang ketiga. Nah, sekarang kita mau membahas yang pertama dulu. Nah, jadi seolah yang bekerja hanya yang pertama dulu. Pertama. Nah, yang pertama, sumber tegangan yang tengah tidak bekerja. Jadi ngerjakannya 3 kali kawan-kawan. Ini 2 ohm, ini 2 ohm, 1 ohm. Nah, kemudian ini 4 volt. Oke. Katakanlah ini yang pertama ini I-nya I1. I1. Nah, kemudian I1 ini akan menjadi I2. I12 ya. I11 sama I12 gitu. I11 sama I12. Perbandingan di paralel itu kayak saya ilustrasikan tadi. I11 banding I12 itu 2/2. Maaf, seper ya, sebenarnya seper. Berbanding terbalik. Seper 2 banding seper 2. Sehingga perbandingannya 1/1. Kalau 1/1, maka I11 itu setengah ya. Maka kan ini tak tulis di merah ini. I11 itu adalah setengah I. I12-nya adalah juga setengah I. Nah ini. Jadi ini I11 dapatnya setengah I. I12 juga setengah I. Kemudian gunakan V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Saya pakai warna hitam saja ya. V-nya 4 sama dengan I kali R. I1 itu I1 kali R-nya 1 ohm. Kemudian ditambah boleh I11 atau I12, terserah. Boleh. Nah, ditambah setengah I kali R-nya, ini yang tengah ya, 2 gitu. Ini 4 sama dengan I1 ditambah I1 juga ya. Nah ini. Maka I1-nya dapat 2 ampere. I11-nya dapat setengahnya 2 ya.
dapat 1 ampere, I12-nya dapat 1 ampere. Saya gambar di rangkaian dengan warna hijau. I1-nya 2 ke atas nih, kawan-kawan. Oh, dapat 2 ampere. I11 setengahnya, ini dapat 1 ampere, ini dapat 1 ampere. Mungkin sampai ini dulu. Bisa, mungkin ada komentar, bisa diterima belum? Baik, terima kasih Pak Ari untuk presentasinya. Silahkan kepada teman-teman di center apabila ya, maksud saya, maaf ini, maksudnya yang, maaf Mbak, ini belum selesai ya, dikit lagi. Maksudnya sampai saat yang tak sampaikan ini sebelum, mungkin boleh saya selesaikan dulu Mbak, atau sudah selesai waktunya? Baik, benar-benar Pak, bisa dilanjutkan. Itu beri waktu untuk ada yang bertanya atau bagaimana ya? Maksud saya ini, kan tadi ada yang tanya, saya ngerjakan belum selesai, cuma sejauh yang saya tanyakan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu gitu. Ya, belum selesai nih. Pak. Silakan teman-teman di center apabila ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan. Mungkin 5 menit bisa saya selesaikan soal ini Mbak. Iya Bapak, bisa dilanjutkan kalau begitu. Oh iya, Mbak, tadi saya nanya karena mungkin ada yang loss-nya di mana gitu, saya pengen tahu gitu. Oke, ini saya lanjutkan ya kawan. Terus yang kedua itu seolah yang bekerja hanya sumber tegangan yang nomor 2 itu kawan-kawan. Yang nomor 2 saya buat gambar merah itu. Sehingga nanti kita gambar ini yang kedua. Yang kedua itu yang bekerja hanya 2 volt yang tengah itu. Oh, yang kiri nggak kerja ya. Sebentar, ini. Jadi ini ya. Kita satu-satu, yang tengah bekerja ini. Ya. Jadi 3 kali mengerjakan ini 1 ohm. Ini 2 volt, 2 ohm, 2 ohm. Nah, sumber tegangannya di tengah kawan-kawan, maka ini ada arus induk di tengah. Kita namakan I2. I2 ini kemudian ada yang ke kiri, katakanlah ini I21, ada yang ke kanan, katakanlah I22 gitu. Sekarang pakai perbandingan I21 banding I22 itu berbanding terbalik dengan hambatannya 1/1 banding 1/2. Saya kalikan 2 berarti 2 banding 1. Ya, maka I21 itu 2/3. I22 dapat 1/3 I2. Saya gambar dipakai merah di gambar ini. I2 terbagi menjadi I21. I21 itu 2/3 I. Kemudian I22 itu ke bawah 1/3 I2. Gunakan V sama dengan I kali R, ya, V-nya di sini adalah 2, V-nya 2. I2 itu melewati 2 ohm. Kemudian ditambah muter yang kiri boleh, yang kanan boleh. Yang kiri saja I21 itu 2/3 I kali R-nya 1 gitu. Saya kalikan 3 berarti ini 6 sama dengan 6 I2 ditambah, oh ya ini I2, maaf, 2/3 I2. Saya kalikan 3 berarti ini 2I, 2. Ketemu I2-nya sama dengan 6/8 ya, 6/8 atau 3/4 ampere. Nah, ini I21-nya 2/3. 2/3 berarti 2/4 ampere. Kemudian I22-nya 1/3-nya, 1/3 berarti ini 1/4 ampere.
begitu mungkin waktunya gini ya kawan-kawan. Kemudian nanti yang ketiga gitu ya. Yang ketiga nggak saya lanjutin ya, nanti bisa komunikasi mungkin dari Genza ada keterbatasan waktu. Yang ketiga nanti seolah-olah yang kerja 2 volt yang kanan gitu loh. 3 kali. Ya, begitu. Nanti sebentar nih saya selesaikan dulu. Ini yang merah-merah ini I2-nya ke atas, I2-nya ke atas saya gambar hijau, I2-nya ke atas dapat 3/4 ya. 3/4. Yang ini yang kiri adalah 2/4 ampere. Kemudian yang kanan ini ke bawah, ini 1/4 ya, 1/4 ampere. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi nanti yang ketiga sama, seolah sumber tegangan yang kerjanya yang kanan saja, gitu ya, yang kanan sama ya, idem. Kemudian nanti hasil AII yang ada itu dikembalikan ke rangkaian yang pertama kali ditanyakan tadi, dikembalikan. Maksudnya gitu ya, mungkin ini waktunya udah habis ya Mbak ya. Cuma saya juga pengen memberikan selain cara ini, ya insya Allah kalau ketemu langsung sih enak ya, ada waktunya. Memang belajar materi yang tanpa rumus itu intinya menikmati, bukan cara cepet ya, walaupun kadang ada juga yang tanpa rumus tuh sangat cepet gitu, tapi ada juga yang tanpa rumus itu lama tapi menikmati ya. Ini sebenarnya termasuk yang pelan-pelan tapi menikmati, nanti akan paham. Nah selain itu ya nanti kawan-kawan juga harus tahu apa itu rangkaian ini tambahan ya, sebelum saya akhiri kawan-kawan, ini saya tambah ya. Tambahan harus tahu jenis-jenis rangkaian ya, ada R seri, paralel, jembatan Wheatstone, metode transformasi delta Z, jembatan Wheatstone ya ini. Kemudian ya itu kenapa terjadi jembatan Wheatstone, kenapa gitu ya, ini ya, mesti kita tahu ya, walaupun tidak mesti harus dijelaskan. Kalau siswa nggak tanya ya nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa. Cuma untuk antisipasi siswa tanya. Kemudian ada hambatan yang bentuknya kubus gitu ya, beberapa sekolah ada yang gurunya menanyakan. Kita siap-siap saja kawan-kawan. Ini kalau ujung-ujungnya berbeda juga beda ya. Misalnya ini A, B, C, D, E gitu ya. Yang paling disering tanyakan ini R diagonal RAD itu adalah 5/6R. Kemudian yang lebih mudah berikutnya RAB. Kalau AB itu dapatnya 7/12R. Dari mana? Nah yang paling susah itu kalau diagonal ruangnya RAC. Hasilnya tapi malah bagus nih 3/4R. Gitu.